bercerita tentang kehidupan seorang perempuan yang umurnya meninggal lebih kurang 28 tahun, 5 tahun sebelum turun wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati semua guru-guru kita, para asatiz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir bersama kita pada saat ini. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat badan, barokahnya melimpah kepada kita, karena mereka adalah salah satu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warasatul anbiya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, bapak-bapak ini saya dahulukan karena mereka ini kaum minoritas. Jadi yang laki-laki ini hari ini termasuk menumpang di acara, termasuk saya juga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mulia karena harta, nanti hartanya hilang, dia tak mulia lagi. Kalau mulia karena kekuasaan, kuasa tak lama, bisa diambil KPK. Tapi kalau mulia karena iman, insya Allah sampai ke surga. Karena setelah kita katakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dimasukkan ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian Muslimah Batam, temanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, teladan muslimah dalam berumah tangga untuk menggapai jannah. Jannah itu surga, bukan nama orang. Itu menggapai jannah, dibilang bapak bini saya itu Pak Ustadz ini. Nabi Muhammad SAW menikah umurnya 25 tahun. Anak pertama namanya Al-Qasim. Biasanya orang itu tidak dipanggil nama. Kalau manggil nama itu nggak hormat. Jadi dipanggil itu biasanya menurut anak pertama. Maka Nabi Muhammad itu dipanggil Abul Qasim. Begitu juga ibu-ibu, jarang menyebut nama. Itu siapa tuh? Mamanya mamanya si Bunga, Mama Bunga, jarang menyebut nama gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dipanggil anak pertamanya, maka disebut dia dengan Abul Qasim. Mereka manggilnya ya Abul Qasim, karena Qasim adalah anak yang pertama. Setelah itu lahir anak kedua namanya Zainab. Setelah itu lahir anak ketiga namanya Ruqayyah. Setelah itu lahir anak keempat namanya Ummu Kulthum. Setelah itu lahir anak yang kelima namanya Fatimah. Setelah itu lahir anak yang keenam namanya Abdullah. Abdullah dengan Al-Qasim meninggal waktu kecil. Sedangkan Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum meninggal sesudah berumah tangga, dan ketiganya meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jadi yang panjang usianya sampai Nabi meninggal, sampai ke Madinah, sampai Nabi wafat, itu hanya Sayyidatuna Fatimah. Kalau anak disusukan, lalu kemudian anak yang menyusu ini diberhentikan menyusu, bahasa Arabnya Fatam atau Fatim. Jadi Fatimah secara bahasa artinya anak yang berhenti menyusu, Fatimah. Tapi secara maknawi yang terkandung di dalamnya, kalau anak berhenti menyusu berarti dia putus hubungan dengan ibunya. Jadi makna Fatimah adalah orang yang putus hubungan dengan dunia
dia hanya menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang nama Fatimah nama favorit. Hampir kita semua punya keluarga bernama Fatimah. Dalam keluarga saya, nenek saya namanya Fatimah binti Syekh Abdurrahman. Istri saya namanya Fatimah. Lalu kemudian keponakan saya namanya Fatimah. Saya yakin Bapak Ibu juga dalam keluarga banyak. Boleh diadakan sensus berapa orang Batam namanya Fatimah. Umur Nabi SAW ketika Sayyidatuna Fatimah lahir, umur Nabi SAW 35 tahun. 5 tahun sebelum turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian setelah 5 tahun kelahiran Sayyidatuna Fatimah, pada usia 35 Sayyidatuna Fatimah lahir. Pada usia 38 ketika Sayyidatuna Fatimah umur 3 tahun, Nabi mulai bertahannus di Gua Hira. Nabi di bulan Ramadan naik ke atas menyendiri. Baiknya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, dia tidak melarang, dia tidak marah, dia tidak cemberut, dia tidak merepet. Dilepasnya, dikirimnya makanan. Hujan. Pada tahun Ramadan kedua, waktu umur 39, begitu jadi. Di bulan Ramadan, Nabi SAW bertahannus lagi di Gua Hira. Juga dilepas oleh Sayyidatuna Khadijah. Pada umur yang ke-40 tahun, disitulah datang malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika itu umur Nabi 40 tahun, umur Sayyidatuna Fatimah berusia 5 tahun. 3 tahun pertama amat sangat berat. Ketika itulah orang kafir musyrik mulai memusuhi Nabi SAW. Tahun keempat, tahun kelima, sebelum masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, sebelum masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, amat sangat berat. Sampai suatu ketika ada seorang laki-laki namanya Uqbah memotong ontanya. Usus-usus onta itu dia kumpulkan, ditimpakannya ke kepala Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan batu, bukan dengan kayu. Kalau batu, kayu artinya kan apa yang dapat saja. Memang betul-betul niat, sengaja mengambil usus onta yang berdarah, busuk, bau, kotoran, sampah, najis, itu ditimpakannya. Siapa yang membersihkan kepala Nabi SAW? Anak kecil yang bernama Fatimah. Jadi kehidupan Sayyidatuna Fatimah itu dari kecil memang sudah dididik, dilatih. Usia 3 tahun ayahnya sudah bertahannus. Usia 5 tahun ayahnya sudah mendapat wahyu. Usia 8 tahun, sekitar 10 tahun menghadapi penderitaan. Dari mulai berdakwah diam-diam sampai akhirnya dakwah. Saat dia mendengar, telinganya mendengar mestinya pujian, ayahmu hebat, ayahmu orang berkuasa, ayahmu pedagang sukses. Bukan itu yang didengarnya. Apa yang didengar Sayyidatuna Fatimah? Yang didengarnya adalah sahir, ayahmu tukang sihir. Kadzab, ayahmu tukang bohong. Asatirul awalin, ayahmu tukang dusta. Pada saatnya mereka diembargo. Seluruh Bani Hashim diembargo. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Seluruh keturunan Hashim tidak boleh berdagang, tidak boleh berjualan, tidak boleh menikah dengan orang luar sebelum meninggalkan ajaran Muhammad SAW. Ternyata ujian hidup yang begitu kuat mendidik pribadi seorang perempuan yang tangguh bernama Sayyidatuna Fatimah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil?
Kalau anak-anak kita dibesarkan hanya bapaknya yang hebat, yang mulia, yang dihormati, yang disanjung tinggi, nanti kalau bapaknya meninggal dia tidak bisa hidup susah. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan anak kita miskin, yang dikhawatirkan itu bukan anak kita nanti menderita, yang dikhawatirkan itu adalah anak kita tidak sanggup tegak di atas kakinya sendiri karena dia tidak terbiasa mandiri. Sayyidatuna Fatimah dibesarkan dalam lingkungan yang luar biasa, saat dikecam, diejek, dicaci maki, disumpah serapah dan lain sebagainya. Sampailah pada akhirnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengalami tekanan, dan puncaknya adalah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Terlepas dari ikhtilaf tahun berapa meninggalnya, ikhtilaf di antara sahabat, tapi yang jelas kalau dihitung 35 tahun Nabi dapat Fatimah, umur 40 usia Fatimah 5 tahun, berarti ketika hijrah itu 5 tambah 13, berarti usia Fatimah ketika itu 18 tahun. Sebelum usia 18 tahun dia sudah kehilangan seorang ibu, seorang ayah dengan penuh tekanan. Masyarakat Makkah mengejek, mengolok-olok, caci maki, sumpah serapah, dan dialah pembela. Ketika Nabi SAW sholat di samping Ka'bah sendirian, datang orang kafir musyrik Quraisy menyungkup kepala Nabi dengan kain, mencekiknya. Datang Sayyidatuna Fatimah. Mereka tidak berani melawan perempuan. Seandainya laki-laki mungkin mereka cincang, tapi karena perempuan mereka lepaskan. Dan sampai hari ini memang tak ada yang berani melawan emak-emak. Makanya kalau unjuk rasa di pasar ada penggusuran segala macam, yang maju itu adalah emak-emak. Dan yang paling dikhawatirkan, ditakutkan sekarang itu adalah bukan partai, bukan oposisi. Yang paling dikhawatirkan adalah grup WhatsApp emak-emak. Jadi memang dulu perempuan ini luar biasa. Jadi kalau ada bapak-bapak yang amat sangat takut pada perempuan, itu bukan sesuatu yang baru. Kafir musyrik jahiliyah dulu pun takut dengan perempuan. Begitulah kehidupan Sayyidatuna Fatimah dari mulai sejak dia lahir sampailah kemudian dia tersadar. Kita ini awal kesadaran kita, coba ibu bapak pikir mundur, umur berapa kita paling kuat mengingat? Kalau saya, yang paling saya ingat awal-awal mundur ketika kakek saya meninggal, ayah dari ibu saya pada tahun 1982. Saya ingat ketika muazin azan di depan pintu. Saya ingat ketika ibu emak saya menangis saat mengantar jenazahnya. Saya ingat ketika kami di liang lahat. Ternyata umur paling bisa kita mengingat adalah di umur 5 tahun. Mungkin ibu bisa lebih awal. Ada mungkin yang ingat kapan dia belajar merangkak. Mana tahu sih. Mana kita, saya tak tahu apa yang ada di pikiran ibu. Tapi kalau saya, yang saya ingat adalah paling awal-awal ketika 5 tahun. Jadi Sayyidatuna Fatimah itu bisa merekam semua dalam kepalanya. Bagaimana ayahnya ditimpakan usus unta, bagaimana ayahnya disungkup kepala, bagaimana omongan mereka mengatakan ayahnya asatirul awalin, tukang dongeng, rajulun mashur, tukang sihir, tukang kena orang yang kena santet, sahir, tukang sihir. Itu semua bersemayam dalam hatinya, tapi tidak membuat dia sebagai orang yang sakit psikologis. Dia tidak menjadi anak yang pendendam, justru dia menjadi orang yang amat sangat penuh dengan kelembutan. Jadi memang Allah sudah menempa kehidupan dia sejak dari dia kecil, remaja, sampai dia besar. Apa yang mempengaruhi kehidupan kita? Yang mempengaruhi hidup kita ada 3. Yang pertama, bacaan. Yang kedua, ayah. Yang ketiga, ibu. Bagaimana 3 ini mempengaruhi pola pikir Fatimah? Bacaan. Yang dimaksud bacaan bukan hanya bacaan buku, tapi baca kehidupan. Kehidupannya penuh dengan suka duka dakwah. Bagaimana dengan ayahnya? Ayahnya adalah manusia terbaik, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Thaqalain, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan ibunya? Ibunya adalah perempuan yang terbaik, perempuan yang luar biasa, perempuan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi awal perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu bernama Khadijah Al-Kubra. 25 tahun Nabi bersama Khadijah,
dan Khadijah tidak pernah mengalami sakitnya di madu. Khadijah itu tidak pernah di madu. Jadi kalau ibu nanti suami ibu mau nikah lagi, ibu bilang, kamu kalau mau nikah setelah istri pertama meninggal. Karena Khadijah itu tidak pernah mengalami bagaimana sakitnya diduakan. Dan itu juga yang ada pada Sayyidatuna Fatimah. Ini sebetulnya jurus ini tak boleh disampaikan. Karena kalau sampai tahu laki-laki, aduh ini ustadznya mempersulit kami aja. Ini saya sampaikan khusus pada ibu-ibu aja. Lalu kemudian bagaimana kehilangan seorang ibu. Jadi kenapa Nabi begitu amat sangat dekat dengan Fatimah? Karena memang Nabi SAW sebagai orang pertama dari semua laki-laki di dunia ini. Maka betul ungkapan orang sekarang dalam metode pendidikan anak, laki-laki pertama tempat jatuh cintanya anak perempuan adalah ayahnya. Itu ungkapan orang sekarang. Maka jangan sampai anak kita lebih dekat dengan pacarnya daripada dengan ayahnya. Dia lebih mau curhat dengan orang lain daripada dengan keluarganya. Nabi SAW amat sangat dekat dengan putrinya yang luar biasa. Sampai akhirnya hijrahlah mereka ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah 5 tahun sebelum hijrah, 13 tahun, 5 tahun sebelum turunnya wahyu, 13 tahun berdakwah, 13 tambah 5 sama dengan 18 tahun. Maka ketika hijrah itu usia Sayyidatuna Fatimah lebih kurang 13 tahun, lebih kurang 18 tahun. Sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah tahun pertama dengan berbagai macam kesulitannya. Tahun kedua, jadi cara menghitungnya 5 sebelum turun wahyu, 13 selama di kota Makkah, 2 setelah sampai di kota Madinah. 5 tambah 13 tambah 2 sama dengan lebih kurang 20 tahun. Ketika sudah 2 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, selesai perang Badar tahun kedua bulan suci Ramadan, maka datanglah seorang laki-laki Quraisy, sahabat Nabi, orang kaya, berdarah biru, putih, ganteng, bernama Abu Bakar Siddiq, meminang Sayyidatuna Fatimah. Tapi kemudian tidak diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita bahwa Abu Bakar meminang Fatimah itu sampai ke telinga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rupanya Sayyidina Ali sebagai seorang manusia, dilihatnya setiap hari ada orang yang dekat dengannya, mendengar berita itu ada sesuatu dalam dirinya. Rupanya berita itu tidak terwujud karena tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tereliminasi satu calon. Tak lama sesudah itu datang berita lagi bahwa Fatimah dipinang oleh seseorang gagah perkasa, punya harta, sahabat Nabi, orang kaya. Dia adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Umar kalau berjalan di suatu jalan, maka setan akan jalan di jalan yang lain. Saking kuatnya iman Umar bin Khattab. Ma masya Umar qattu illa masya syaitanu fajjan ghaira fajjika. Hai Umar, kalau kau lewat di suatu jalan, setan akan lewat di jalan yang lain. Begitulah takutnya setan kepada Umar bin Khattab. Datang Umar meminang, Umar bin Khattab pun tidak diterima. Ini pelajaran bahwa kalau datang orang meminang anak ibu lalu kemudian tidak diterima, tidak perlu marah. Persahabatan masih tetap berlanjut. Hai anak-anak lajang, kalau pinang kalian ditolak jangan langsung ke dukun. Hai bapak dan ibu, kalau kamu suka terima, kalau kamu tak suka jangan menjadi permusuhan. Buktinya Nabi tetap bersahabat dengan Abu Bakar. Buktinya Nabi tetap bersahabat dengan Sayyidina Umar. Apakah Umar marah? Apakah Abu Bakar merajuk? Tidak. Itu sesuatu yang biasa saja. Sampai akhirnya ada yang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar tidak diterima Sayyidina Ali, Umar pun juga tidak. Maka
Sayyidina Ali datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Ali, kata Nabi bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ma ji'ta bihi?" Apa yang membuat kau datang kemari wahai Sayyidina Ali? Alaka hajatun? Apakah kau ada keperluan? Fasakata. Sayyidina Ali diam. Sayyidina Ali yang panglima perang, Sayyidina Ali yang anak muda gagah perkasa, Sayyidina Ali yang keturunan Nabi Ibrahim dari Ismail alaihissalam, Sayyidina Ali manusia tercerdas, Sayyidina Ali adalah pintunya kota ilmu. Tapi ketika bicara di depan Nabi SAW tentang masalah yang satu ini, tak berani dia ngomong. Ini pelajaran bagi anak muda. Kalau kalian Minang, jangan datang sendirian, bawa orang lain. Bawa Ustadz Haruna, bawa Pak Haji, jangan bawa saya. Kalau kalian bawa saya yang diterima. Kata Nabi SAW, pede kali Ustadz ini. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, alaka hajatun? Engkau ada keperluan wahai Ali? Sakata. Sayyidina Ali terdiam. Lalu apa kata Nabi SAW? Atakhtubu Fatimata? Apakah kau datang mau meminang Fatimah? Tengoklah bagaimana tahu Nabi SAW apa yang ada di hati Sayyidina Ali. Sudah dua tereliminasi. Yang kaya kalah, yang gagah perkasa kalah. Ternyata Sayyidina Ali datang dan Nabi tahu. Dia tak ada mengatakan aku ingin meminang. Atakhtubu Fatimata? Kau ingin meminang Fatimah? Matastahilluha? Apa mahar yang kau buat dia halal? Membuat halal itu adalah mahar. Kira-kira apa yang sudah kau siapkan untuk menghalalkannya wahai Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, aku tak punya apa-apa ya Rasulullah. Aku hanya punya 3. Pertama pedang, yang kedua unta, ku pakai untuk menyiram tanaman, yang ketiga adalah baju besi hutamiyah. Kata Nabi, kalau kau jual pedangmu, bagaimana kau menghadapi musuh? Nanti kita berperang dengan kafir musyrik. Kalau kau jual untamu, bagaimana dengan tundangan? Tak mungkin kau berjalan kaki. Maka satu-satunya yang bisa dijual hanya baju besi hutamiyah. Kata Nabi, dijuallah oleh Sayyidina Ali. Harganya cuma laku 4 darahim. 1 dirham uang koin perak, beratnya 3,12 gram. Bukan emas. Kalau 1 gram emas itu 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama berkawan, 1 juta aja lah. Ini bukan emas. Kalau emas itu dinar. Ini dirham. 1 keping dirham beratnya cuma 3,11. 1 gram perak. Saya tanya kemarin ke tukang cincin yang perak, 70.000 cuma. Jadi kalau 1 gram 70.000, 3 gram itu cuman 210.000 kali 4, 4 dananir, 4 darahim, lakunya cuma 4 dirham. 700.000, 7 kali 3 210, 210 lebih kurang 1 juta dapat laku. Apa pelajaran dari sini? Bahwa mahar perempuan yang terbaik adalah yang paling rendah, jangan menyulitkan laki-laki. Hai jomblo-jomblo, kalian sudah kupermudah, jangan sampai kalian tak laku juga. Perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran, perempuan yang paling murah maharnya. Bandingkan dengan Nabi ketika menikahi Khadijah. Masih ingat berapa maharnya? Ishruna bakarah, 20 ekor onta ditambah beberapa auqiyah. Jadi kalau 1 ekor onta 50 juta, 10 ekor 500 juta, 20 ekor 1 miliar, ditambah beberapa auqiyah dan pakaian, di total semua 2 miliar. Tapi begitu untuk anaknya, dia hanya minta 4 dirham. Kalau diuangkan sekarang lebih kurang 1 juta rupiah. Apa pelajaran dari sini? Hai bapak, waktu kau dulu meminang anak gadis orang mahal, jangan kau balas ke anakmu. Tak bisa diskon nggak? Pak, enak aja. Saya aja dulu segini, masa kamu?
Sebagaimana aku dulu susah, kau mesti lebih susah. Yassiru wa la tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan dipersulit. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kamu orang yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawijuhu, maka nikahkanlah dia dengan anak gadismu. Illa taf'alu, kalau tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi was fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang amat sangat dahsyat yang luar biasa. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zawwajtukaha, kunikahkan engkau wahai Sayyidina Ali dengan anakku Sayyidatuna Fatimah dengan mahar hasil dari penjualan baju besi Hutamiyah, maka halallah mereka pun menikah. Dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat yang baik-baik, bahwa pernikahan menjaga kehormatan, bahwa tujuan pernikahan adalah lahirnya keturunan, bahwa tujuan pernikahan adalah mendekatkan kekerabatan. Yang sebelumnya hubungan Nabi dengan Sayyidina Ali, ayah mereka adik-beradik. Ayah Nabi namanya Abdullah, ayah Sayyidina Ali namanya Abu Talib, kakek mereka namanya Abdul Muttalib. Sekarang hubungan itu lebih dekat, menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hari ini. Kalau selama ini hubungan kita hanya sekedar jamaah, ibu, teman, sahabat baik, anak ibu dengan anak ibu menikah, anak bapak dengan menikah, ada adik-adik kita yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleh, tinggal pilih aja salah satu. Jangan cuek sekarang, nanti diambil orang nangis. Lalu kemudian menikahlah mereka dengan penuh kesederhanaan. Maka rumahnya tinggal di belakang rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menghadap kiblat ini ke sana, sebelah kanan mimbar Nabi, sebelah kiri kamar Nabi. Kamar Nabi bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Di belakang kamar Nabi itu, itulah dia kamar Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Nabi tempat sholat langsung tidak ada berjarak, langsung dinding Masjid Nabawi, ada pintu. Nabi keluar dari kamar, langsung tempat dia sholat. Pintu tempat Nabi keluar kamarnya itu sekarang ditutup dengan tempat lemari Quran. Panjang umur, sehat badan, kita bisa iktikaf di Raudhah insyaallah. Nanti nampak ada tempat Quran. Di balik itulah pintu tempat masuknya Nabi keluar kamarnya. Bilal datang ke sana untuk bertanya sudah boleh iqamat atau belum. Jadi Nabi sholat sunat itu di kamar. Kapan Bilal berani iqamat? Diketuknya pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sudah boleh qomat ya Rasulullah. Kata Nabi, aqimis salah. Barulah Bilal qomat. Jadi makna aqimis salah itu bukan dirikan salat. Aqimis salah, kalau khatib naik atas mimbar, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah, maksud aqimis shalah, qomatlah wahai Bilal. Jadi zaman Nabi itu yang nyuruh Bilal qomat itu Nabi. Kalau sekarang yang nyuruh Bilal itu qomat, ibu-ibu di belakang, qomat. Di tempat lain, di Batam dah. Nah, di belakang kamar Nabi itu, itulah dia kamar Sayyidatuna Fatimah bersama dengan Sayyidina Ali. Jadi langsung di samping masjid. Di samping kamar Fatimah itu ada satu tiang. Tiang itu namanya Ustuanatul Haris, tiang penjaga. Karena disitulah Sayyidina Ali tegak menjaga Nabi kalau datang tamu. Jadi nanti kalau ada yang, kenapa Ustaz Somad itu mesti dijaga? Tidak ada orang Batam ini yang jahat. Cuman ini namanya sahabat UAS, bukan sahabat Nabi. Anak-anak muda dari baik kesubuhan, dari anak-anak muda yang luar biasa. Sayyidina Ali anak muda, sepupu Nabi, sewali dengan Nabi, ayah mereka adik-beradik, dan dia sekaligus menantu Nabi. Sahabatnya dapat, menantunya dapat, saudara ayah adik-beradik dapat, hubungan yang amat sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ali tak kaya. Apa kerja Sayyidina Ali? Mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Itu maka ada pertanyaan, Ustadz Somad, boleh nggak kami kerja di tempat orang tak Islam? Kalau hubungannya hanya sekedar kerja, tak ada kaitan dengan agama, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum.
Tapi kalau ada hubungannya dengan agama, dipaksa untuk ritual agama, jangan. Apa dalilnya boleh bekerja dengan orang tak Islam, Pak Ustadz? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air sumur, karena waktu itu belum ada sumur bor, di rumah orang Yahudi. Maka dapat beritalah, Nabi kan dapat banyak hamba sahaya waktu perang Badar, perang Uhud. Waktu perang Uhud itu dapat, Nabi waktu perang Uhud itu dapat duit sebanyak 50.000 keping dinar. Satu dinar beratnya 4,25 gram emas. Kalau 1 gram 1 juta, 4,25 gram lebih kurang 4.250.000 kali 50.000 keping. Berapakah duit Nabi? Kita hitung sama-sama ya. Jadi kalau saya tak hitung tak percaya pula. Nah, yang punya kalkulator buka, yang tak punya dengar aja baik-baik. 1 keping dinar 4,25 gram berarti 4.250.000 kali 50.000 keping, 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Ketahuilah bahwa harta rampasan perang, maka Nabi dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Kalau 200 miliar, 20%-nya berapa? Lebih kurang 40 miliar. Bayangkan ayah kita punya duit 40 miliar. Datang anak yang menantunya susah menimba air, mengadu ke rumah. Ya, lakiku susah menimba air. Kira-kira apa kata bapak? Beli sama sumur-sumurnya sekalian. 40 miliar. Tapi apa yang dilakukan Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Fatimah? Ya Rasulullah, Sayyidina Ali tidak kaya. Aku membuat adonan tepung gandum sendiri. Aku menimba air sendiri. Tolonglah berikan beberapa budak hamba sahaya tawanan peran untuk membantu menolong. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kau tidur malam wahai Fatimah, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Bedanya kalau selesai sholat 33, 33, 33. Untuk zikir sebelum tidur kau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Setelah itu berdoalah kepada Allah, tidurlah nak. Saya baca hadis ini bolak-balik nggak nyambung. Dia kan minta duit. Dia minta kalau tak ada duit kirimlah satu orang menolong aku di rumah. Pengantin baru nikah, buah hati belayan jiwa, anak yang paling disayang, emaknya sudah meninggal, duit ada, pas minta disuruh zikir. Apa sebenarnya pesan di balik ini? Ternyata walaupun badan kau lelah, tapi kalau hati kau tenang, kau bisa tidur. Walaupun duit kau banyak, pembantu kau, orang sekarang saking kan kayanya, di rumah tuh pembantu sampai 20. Ada tukang korek telinga sebelah kanan aja. Ada yang ngurus tukang masak aja, ada yang jadi supir aja, ada yang jadi cleaning service aja. Tapi hidupnya tak tenang. Jam 2 malam matanya berkedip-kedip, tak bisa tidur. Jangan-jangan suami selingkuh, jangan-jangan dilarikan pelakornya. Jadi kalau ibu tenang, berzikir, badan sehat, pikiran tenang, darahnya normal, tidak kena diabetes mellitus, tidak kena serangan jantung, maka sebelum tidur subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, meniru amalan Sayyidatuna Fatimah yang langsung diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi
Marahkah Sayyidatuna Fatimah? Tidak. Menikahlah akhirnya mereka serumah dengan penuh kasih sayang. Tahun kedua hijrah menikah. Tahun ketiga lahirlah anak pertama, dikasih Nabi namanya Sayyidinal Hasan. Tahun keempat lahir lagi, jarak antara Sayyidinal Hasan dengan anak kedua cuman setahun. Tahun keempat lahir lagi anak kedua, dikasih nama, kalau baik bahasa Arabnya Hasan, baik Hasan, tapi kalau baik ini kecil Husain. Itulah maka disebut anaknya namanya Sayyidinal Hasan tahun ketiga, Sayyidinal Husain tahun keempat. Cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipeluk Nabi lah Hasan dan Husain, didoakannya lah kedua cucunya ini. U'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Aku doa kepada Allah supaya melindungi kalian berdua min kulli hammatin, min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. 3. Aku doakan kedua cucuku Hasan dan Husain ini supaya jangan sampai diganggu. Yang pertama syaitan, yang kedua hammah, binatang berbisa, yang ketiga ainin lammah, penyakit ain akibat mata. Makanya kalau kita punya anak, didoakan itu seperti doa Nabi kepada cucu anak Fatimah. U'izukum, Ustaz tolong doakan anak saya Pak Ustaz. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan yang dulu. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jagakanlah anak ini dari setan, dari binatang berbisa, dari gangguan mata ain. Mata kalau dia hasad maka muncul ain, diikuti setan. Makanya kalau anak kita dipuji orang, sertakan Allah di dalamnya supaya dijauhkan. Anaknya cantik ya, alhamdulillah. Anaknya ganteng ya, tabarakallah. Anaknya pintar, banyak hafalan ya, alhamdulillah. Ini kadang kita tak menyertakan Allah, itu maka kena ain. Anaknya ganteng ya, siapa dulu bapaknya. Anaknya cantik ya, memang buah nggak jauh jatuh dari pohonnya, kecuali kalau buah itu jatuh ke sungai atau dihembus angin. Takbur, sombong. Nah, Nabi mengajarkan itu. Nabi duduk, dipeluknya Hasan, dipeluknya Husain, diciumnya kepala Sayyidina Hasan, diciumnya kepala Sayyidina Husain. Kebetulan ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini tinggal di gurun pasir, temperamen, keras, kasar. Namanya Habis bin Aqra. Menengok Nabi mencium Hasan Husain, apa kata dia? Aku punya anak laki-laki 10 orang, 1 pun tak pernah kucium. Begitulah kasarnya orang Arab Badui. Di Batam ini, sepreman-premannya orang pakai anting, betato, kumis melintang. Kalau sudah anak kecil, lintang, hilang premannya. Tapi orang Arab Badui lalu mendengar ucapan itu, apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak sayang kepada anak kecil, maka dia tak disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi sedang naik khutbah di atas mimbar. Ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi tempat imam. Di situ kamar Nabi bersama Sayyidatuna Aisyah. Di belakang tuh kamar Sayyidatuna Fatimah bersama Sayyidina Ali. Di depan itu ada halaman. Waktu Nabi sedang khutbah di atas, ditengoknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sedang berkelahi berebut kain. Anak kecil menarik-narik kain. Turun Nabi dari atas mimbar, pergi dia ke halaman, dilerainya cucunya itu, dimasukkannya ke rumah, naik dia lagi ke atas mimbar, dibacakannya ayat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah cucu-cucu ini ujian, kata Nabi. Apa kata Nabi berpesan tentang dua cucunya ini? Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain dua pemuda pemimpin pemuda-pemuda surga. Jadi nanti kalau anak-anak muda ini semuanya masuk surga, insya Allah, amin. Pemimpin anak-anak muda di surga adalah Hasan dan Husain. Maka disebut di pangkal namanya karena Nabi mengatakan innal Hasan wal Husain sayyida. Sayyid
maka kita menyebutnya Sayyidinal Hasan. Pemimpin kami Sayyidinal Hasan. Pemimpin kami Sayyidinal Husain. Pemimpinku Sayyidi. Tak boleh menyebut Hasan Husain saja. Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Sayyidi pemimpinku. Tapi karena orang kita payah nyebut Sayyidi, siapa tuh? Sidi. Nah, paling banyak Sidi di Pariaman. Sidi. Kalau di Mesir, kalau kita jumpa orang Muhammad, belum kenal namanya, Ta'ala Muhammad, ya Muhammad kata dia. Tapi kalau di Maroko, kalau kita jumpa orang kita tak tahu namanya, misalnya mau nanya, kalau di Indonesia mungkin Mas. Kalau di Batam, Abang. Nah, kalau di Medan, Cok sini kau sebentar. Yong. Tapi kalau di Maroko panggil Simo. Simo itu apa? Singkatan dari Simo, Sidi Muhammad. Sayyidi Muhammad, tuanku. Jadi orang Maroko juga menyebut Sayyidi itu Sidi. Maka kita menyebut Sayyidina Muhammad, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Lalu kemudian begitulah kehidupan Nabi. Nabi kalau dia sedang musafir, perjalanan jauh, pulang, dia ke masjid, sholat sunat 2 rakaat. Itulah mengapa jamaah haji dan umroh kalau pulang dari Makkah tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung ke masjid dibawa oleh ketua kloter. Kenapa kita sholat sunat 2 rakaat? Karena Nabi kalau musafir pulang sholat sunat 2 rakaat di masjid. Pulang Nabi dari perjalanan jauh, Nabi pulang sholat 2 rakaat di masjid. Setelah itu dia pun ke rumah Sayyidatuna Fatimah, diciumnya kepala Fatimah. Walaupun sudah punya suami, punya anak, diciumnya kepala Sayyidatuna Fatimah. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa kau cium Sayyidatuna Fatimah ya Rasulullah? Kata Nabi, ku cium kepalanya, terciumku bau surga ketika aku Isra dan Mi'raj. Bagaimana ku cium bau surga? Begitulah harum semerbak Sayyidatuna Fatimah. Kita tidak seperti Fatimah, paling tidak pakailah minyak wangi. Perempuan mana boleh pakai minyak wangi Pak Ustadz? Perempuan pakai parfum untuk suaminya, untuk ayahnya, untuk anaknya di rumah. Bukan berarti perempuan tak boleh parfum itu lalu perempuan bau bawang dan minyak kayu putih. Innal malaikata tata'azza, malaikat tersakiti dengan bau-bau busuk. Sayyidatuna Fatimah harum semerbak, kepalanya dicium Nabi Muhammad SAW, ciuman kasih sayang. Hai bapak-bapak, kau punya anak perempuan, kau cium kepalanya, buah kasih sayangmu. Saya ditakdirkan Allah tak punya anak perempuan, walaupun kata dokter katanya perempuan, pas ditengok laki-laki. Sudah disiapkan nama perempuan bagus-bagus. Siapa namanya Pak Ustadz? Mizyana. Rupanya lahir perempuan. Mizyan Hazik Abdillah. Yang kedua disiapkan nama perempuan. Siapa namanya? Ahla Hanina. Ahla Hanina, rindu yang terindah. Karena lama dinanti-nantikan. Tengok laki-laki, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Nama untuk perempuan itu sudah habis, sudah bagi-bagikan ke orang lain. Laki-laki perempuan sama saja, yang penting soleh dan solihah. Maka Nabi SAW memuliakan anak perempuan. Lalu kemudian apa pelajaran sekarang? Tidak ada jarak antara anak dengan ayah, walaupun anak itu sudah punya suami, walaupun dia sudah punya anak, bapak sudah punya cucu, hubungan tetap dijalin baik sebagaimana Nabi SAW dengan Sayyidatuna Fatimah. Lalu kemudian begitulah perjalanan mereka selama lebih kurang 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sayyidatuna Aisyah melihat sendiri masyuha, jalannya, jalan Sayyidatuna Fatimah itu macam jalannya Nabi Muhammad SAW. Biasanya gen itu, cara berjalan, cara makan, cara duduk, cara senyum, itu bisa kita warisi dari orang tua kita. Maka ibu pasti ada di antara anak ibu itu yang mirip. Tapi saya tengok Pak Ustadz, anak saya ini mirip tetangga pula. Bahaya tuh.
Kata Sayyidatuna Aisyah bersaksi, aku lihat cara berjalan Fatimah seperti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun anak kita itu perempuan, bapak laki-laki, tapi ada anak perempuan itu yang lebih menyerupai bapaknya daripada emaknya, betul? Kata orang Melayu, kalau anak perempuan itu mirip bapaknya, anak itu betuah. Betuah itu bahasa orang Melayu. Kalau bahasa Islamnya, anak itu barokah. Anak itu penuh dengan keberkahan. Jadi di antara anak-anak Nabi Muhammad SAW, yang paling mirip dengan Nabi itu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Lalu kemudian sampailah pada kesibukan berbagai macam selama 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit yang amat sangat parah. Lalu ketika itu Nabi berbaring, datanglah Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah. Lalu kemudian Nabi berbisik ke telinganya, dia menangis meneteskan air mata. Lalu tak lama setelah itu Nabi berbisik, dia tersenyum. Aisyah penasaran. Jadi memang ibu-ibu ini penasaran selalu. Apa tadi kata saya? Apa yang dibisikkan Nabi ke telinga engkau wahai Fatimah? Kata Sayyidatuna Fatimah, kata Nabi kepadaku, hadara ajali, ajalku sudah sampai. Lalu, innaka awwalu baitin lahaqan bi, innaki, engkau wahai Fatimah, awwalu baiti, awwalu ahli baiti lahaqan bi, kau nanti orang pertama di antara keluargaku ini yang akan menyusul aku. Tak ada sahabat lain mendengar. Nabi berbisik ke telinga Sayyidatuna Fatimah, hadara ajali, ajalku tak lama lagi akan sampai wahai Fatimah. Innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi, kau perempuan keluargaku pertama yang akan menyusul aku. Menetes air mata Sayyidatuna Fatimah. Lalu kemudian Nabi melanjutkan cakapnya. Apa kata Nabi? Ama tardaina antakuni sayyidata nisa'i ahlil jannah. Apakah engkau tidak mau kalau engkau menjadi pemimpin semua perempuan di surga? Kaulah pemimpinnya wahai Fatimah. Itulah mengapa dari tadi saya katakan Sayyidatuna, Sayyidatuna, Sayyidatuna. Inilah jawabannya. Karena Nabi mengatakan Inna Fatimata Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Pemimpin perempuan penghuni surga. Ibu-ibu ini semuanya insya Allah masuk surga. Dan pemimpin kalian nanti adalah Fatimah. Anak-anak muda ini semuanya masuk surga. Pemimpin kalian adalah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Bapak-bapak ini semuanya masuk surga. Dan pemimpin kalian adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ama tardaina antakuni sayyidata nisa'i ahlil jannah. Apakah engkau tak mau kalau engkau nanti dijadikan pemimpin semua perempuan yang ada di surga wahai Fatimah? Maka Fatimah pun tersenyum. Disampaikannya lah berita itu kepada Aisyah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia tak lalu makan, berat badannya turun. Lalu kemudian apa yang disusahkannya? Dia sudah dijamin masuk surga. Apa yang dikhawatirkannya? Anaknya dijamin menjadi pemimpin pemuda penghuni surga. Yang dirindukannya sudah pergi, dan dia menganggap kematian itu adalah sesuatu yang paling indah, karena satu-satunya jalan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya tinggal kematian saja lagi. Jadi bagi perempuan sekarang amat sangat takut mati. Ibu takut mati? Mak, berani. Fatimah tidak menganggap kematian itu sesuatu yang menakutkan, karena bagi dia cara aku berjumpa Nabi masuk ke surga hanya cuma tinggal satu, satu-satunya itu adalah mati.
maka kematian amat sangat dirindukannya. 6 bulan sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka dia pun menyusul Nabi Muhammad SAW pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan tahun ke-11 dia menghadap setelah 6 bulan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengapa riwayat hadis tidak terlalu banyak. Dari mana Ustadz dapatkan sumber-sumber riwayat ini? Sebagian besarnya dari kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Judul kitabnya Ats-Thughur Al-Basimah fi Manaqib Sayyidatina Fatimah, tentang biografi Sayyidatuna Fatimah, dan dari beberapa referensi lain. Itulah sekelumit. Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang sudah jam 10:20, 50 menit bercerita tentang kehidupan seorang perempuan yang umurnya meninggal lebih kurang 28 tahun. 5 tahun sebelum turun wahyu, 13 tahun selama turun wahyu di Makkah, tambah 10 tahun di Madinah. 10 tambah 13 tambah 5 sama dengan, itulah usianya. Mau diringkas menjadi 1 jam. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bisa menceritakan kehidupan Fatimah dalam 1 jam, bahasa Arabnya mustahilun. Jadi nanti kalau ada orang bercerita, berceramah tentang Sayyidatuna Fatimah, dengarkan baik-baik. Yang disampaikan Ustaz Abdul Somad mungkin 0,01%. Poin-poin pentingnya saja, karena keterbatasan ilmu Abdul Somad. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua insya Allah. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang anak perempuan, banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan Sayyidatuna Fatimah. Mudah-mudahan ibu semua bertemu dengan beliau di surga Jannatul Firdaus. Banyak-banyak membacakan Al-Fatihah, banyak-banyak berakhlakul karimah. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat ahli bait Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.